Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Wulandari. Di sini saya akan membahas tentang budget di UDU versi 14. Sebelum memasuki langkah-langkah mengenai budget, di sini saya sudah membuat skenario tentang budget. Langkah yang pertama, kita harus membuat analytic account. Kalian bisa masuk ke menu account, lalu kalian bisa klik configuration, lalu kalian bisa pilih analytic account. Analytic account ini berfungsi untuk menyambungkan antara realisasi dengan budget. Di sini saya sudah membuat dua analytic account. Yang pertama biaya bensin sales department dengan referensi 0A030 dan jasa training dengan referensi A031. Nah, di sini kalian bisa klik create, lalu kalian bisa isi kolom analytic account-nya. Setelah itu kalian bisa save. Nah, di sini untuk biaya bensin dan jasa trainingnya sudah masuk ya teman-teman. Langkah selanjutnya kalian harus membuat budgetary position. Kalian bisa klik accounting, kalian bisa pilih configuration, lalu kalian bisa klik budgetary position, lalu kalian bisa create. Nah, di sini bertujuan untuk mengelompokkan akun-akun yang telah kalian buat tadi. Misalnya biaya bensin masuk kategori ke akun beban atau expense, sedangkan pendapatan jasa training masuk ke dalam kategori akun sales. Setelah kalian mengisi nama-nama dan kodenya, selanjutnya kalian bisa klik save. Langkah selanjutnya kalian harus membuat budgetnya, yaitu kalian bisa masuk ke menu accounting, lalu kalian bisa pilih budget, lalu kalian bisa create. Nah, di sini kalian isi semua kolom sesuai dengan analytic account dan budget positionnya, serta atur periodenya. Di sini saya memakai periode dari 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Setelah mengisi semua kolomnya, kalian bisa klik save dan selanjutnya kalian bisa klik confirm. Untuk nominal dalam plain amount-nya itu bebas, dan jangan lupa pada biaya bensin harus menambahkan tanda minus. Karena biaya bensin merupakan beban, jadi harus ada minusnya ya teman-teman. Terus planet amount-nya adalah anggaran yang kita buat untuk 1 tahun. Terus practical amount-nya untuk realisasi. Terus theoretical amount didapat dari perhitungan dengan menggunakan rumus UDU-nya secara otomatis, teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa menjalankan praktiknya, yaitu dengan membuat bills. Kalian bisa pilih accounting, kalian masuk ke vendors, dan kalian klik bills. Nah, kolom-kolom tersebut kita isi sesuai dengan skenario yang telah tadi kita buat nih, yang kalian juga buat sebelumnya. Vendor bills ini tuh digunakan untuk menginput budget biaya bahan bakar yang dimana masuk ke akun beban atau expense. Apabila kalian mengklik save saja, maka di menu budget tidak akan terjadi perubahan apapun di kolom practical amount. Sedangkan kalau kalian sudah mengkonfirm, maka budget di practical amount akan ada nominalnya sebesar yang kalian tulis. Sebagai contoh, saya menulis 20.000. Dan kalian harus teliti pada kolom account untuk menyamakan budget position yang telah kalian buat tadi. Selanjutnya, kalian bisa merefresh halaman budget, maka pada kolom practical amount di biaya bensin akan terisi minus 20.000 yang dimana sudah terpakai. Langkah selanjutnya untuk menginput pendapatan jasa training, maka kalian harus membuat customer invoice, yaitu dengan kalian masuk ke menu accounting, kalian klik customer, lalu kalian klik invoice. Nah, kolom-kolom tersebut nih harus kalian isi sesuai dengan skenario yang telah kalian buat. Customer invoice ini digunakan untuk menginput budget pendapatan jasa training yang dimana masuk ke akun pendapatan atau sales. Apabila kalian hanya mengklik save, maka pada menu budget tidak akan terjadi perubahan apapun di kolom practical account. Sedangkan kalau kalian confirm, maka pada budget di kolom practical amount akan ada nominal sebesar yang kalian tulis. Nah, di sini contohnya saya menulis 100.000. Dan kalian harus teliti pada kolom account untuk menyamakan budget position yang telah kalian buat tadi.
Nah, setelah customer invoice tersebut sudah dikonfirm dan selanjutnya kalian bisa merefresh halaman budget, maka pada kolom practical amount-nya di pendapatan jasa training akan terisi 100.000 yang dimana sudah terpakai. Nah, pada kolom achievement ini bertujuan untuk target apakah realisasi lebih besar daripada teori. Nah, apabila realisasi lebih besar dari teori, maka bisa dikatakan itu over budget, yang dimana achievementnya lebih dari 100%, dan tanda panah yang bertuliskan entries digunakan untuk melihat jurnal analitiknya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.